Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara hari ini? Semoga saudara hari ini dalam kondisi yang baik. Kita berjumpa lagi dalam Bersatu Hati dalam Doa edisi Kamis 16 Desember 2021. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Mekar di Masa Sukar. Untuk memulainya, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menghayati firman-Mu akan memberi pencerahan bagi hidup kami. Kini bersabdalah ya Tuhan, kami ingin mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca Alkitab kita dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudara, masa sukar. Masa sukar adalah keadaan-keadaan yang kita anggap di luar batas kenormalan, di luar kendali, dan tidak sebagaimana mestinya. Yang sering kita saksikan, baik secara langsung, ataupun melalui media, atau juga melalui pembicaraan di sekeliling kita. Seringkali kita menemui masa-masa sukar yang out of control, di luar kendali. Misalnya bencana alam, kecelakaan, sakit penyakit, perampokan, pembunuhan, peperangan, perceraian, dan masih banyak yang lain yang begitu dekat dengan kita, bahkan mungkin kita alami sendiri. Akibatnya tidak sedikit dari kita hidup dalam kebingungan dan kegelisahan, serta menderita secara fisik maupun mental akibat dari masa sukar itu. Akhirnya kita pun hanya bisa berkeluh kesah, bahkan menyesali hidup ini. Akan tetapi apakah keluh kesah dan penyesalan memang merupakan hal yang paling tepat untuk menghadapi keadaan-keadaan tersebut? Atau kita sebagai orang yang telah dipanggil dan dipilih untuk menikmati cinta kasih Allah, kita memiliki respon yang lain yang lebih baik. Nah saudara, pada hari ini kita belajar dari Habakuk. Habakuk adalah seorang nabi di Yehuda yang hidup di zaman para raja. Dia banyak menyaksikan keadaan masa-masa sukar yang out of control pada zamannya. Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel mengalami penindasan oleh musuh-musuhnya. Nah, dalam keadaan semacam itu, tentu hidup tidak bebas. Juga tidaklah gampang mempertahankan hidup di dalam iman. Masa-masa yang sukar di mana musuh selalu menindas menyebabkan sendi-sendi kehidupannya terpengaruh. Ladang, misalnya yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupan, tidak lagi membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaan Habakuk, terhalau dari kurungannya. Tidak ada lagi simpanan bagi Habakuk. Sedangkan Habakuk mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus terus dipenuhi.
Nah, situasi sukar ini yang membuat Habakuk dilema. Dan bukankah hal-hal yang seperti ini juga yang sedang melanda kehidupan kita hari ini? Pertanyaannya, teladan apa yang dapat kita petik dari pengalaman Habakuk? Dari ayat yang kita baca bersama, Habakuk mengajak kita berfokus pada Tuhan Allah dan bukan pada masalah. Tuhan Allah itu setia, dan dalam kesetiaannya Dia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami masa yang sukar melampaui kekuatan kita. Kalau masa sukar itu ada di jalan hidup kita, Tuhan Allah sendiri yang menjamin memberikan jalan atas apa yang kita butuhkan dalam masa yang sukar. Dengan demikian, kita dapat menanggungnya. Dengan fokus kepada Tuhan Allah, kita mendapatkan kekuatan spiritual. Dengan fokus kepada Tuhan Allah, kita mendapatkan kekuatan dan pencerahan. Dengan fokus kepada Tuhan Allah, kita memperoleh motivasi rohani untuk tetap berpengharapan, walau di masa sukar sekalipun. Amin. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami di masa sukar yang kami hadapi. Sekalipun kami terengah-engah menjalaninya, bahkan langkah kami menjadi melambat. Namun ketika kami masih sanggup menjalaninya, itu semua karena kasih kemurahan dari Tuhan saja. Ya Allah, di tengah situasi negeri kami yang sedang menghadapi masa sukar karena COVID-19, bencana alam, bencana sosial, dan situasi sulit lainnya, kami bersyukur Engkau senantiasa memampukan kami sebagai bangsa bergandengan tangan saling bahu-membahu mencari jalan keluar. Kami bersyukur untuk kesadaran, kepekaan, rasa sensitif gotong royong yang masih tertanam di hati kami masing-masing. Mampukanlah kami untuk merawat anugerah sensitivitas itu, sehingga di masa sukar kami tetap mekar. Kini ya Tuhan, kami hendak beristirahat. Biarlah kasih pemeliharaan Tuhan menemani kami malam ini. Amin. Saudara, demikianlah bersatu hati dalam doa. Kita jumpa lagi dalam bersatu hati dalam doa edisi yang selanjutnya. Selamat malam, salam saya, Pendeta Eunike Trikaya Sudi. Tuhan memberkati.